Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-11. Oke, kita langsung aja bahas soalnya. Soal yang pertama, opportunity cost untuk suatu unit tambahan dari barang A dapat diartikan A. Laba karena memproduksi barang A. B. Harga eceran barang A. C. Metode yang paling murah untuk memproduksi barang A. D. Nilai barang-barang lain harus dikorbankan untuk barang A. E. Biaya pokok barang A. Ya, jadi soal pertama ini menanyakan apa itu yang dimaksud dengan opportunity cost. Arti dari opportunity cost adalah hal yang harus kita korbankan karena kita melakukan sesuatu. Jadi, dari kasus ini, jawaban atau pilihan yang paling tepat untuk pengertian opportunity cost adalah pilihan yang D, yaitu nilai barang-barang lain yang harus dikorbankan untuk barang A. Lanjut soal yang kedua. Yang termasuk penyebab kemunduran VOC adalah A. VOC mengalami surplus keuangan. B. Hasil ekspor yang semakin menurun. C. Banyaknya anggota VOC yang korupsi. D. Anggaran untuk pegawai terlalu kecil. E. Sesuai dengan semangat liberalisme dalam ekonomi. VOC itu merupakan kongsi dagang Belanda. Nah, salah satu penyebab dari kemunduran VOC ini dari kelima pilihan yang ada adalah pilihan yang C, yaitu banyaknya anggota VOC yang melakukan korupsi. Jadi, soal nomor 2, jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 3. Dalam sengketa Indonesia-Belanda, Australia muncul sebagai pihak ketiga dalam Komisi 3 negara. Dua negara lainnya adalah A. Swedia dan Amerika Serikat, B. Belgia dan Amerika Serikat, C. Cina dan Amerika Serikat, D. Australia dan Amerika Serikat, E. Cina dan Inggris. Jadi yang termasuk ke dalam Komisi 3 negara adalah Australia dan juga Belgia dan Amerika Serikat. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 4. Di bawah ini adalah hambatan pembangunan yang dihadapi negara berkembang, yang termasuk lingkaran setan kemiskinan, kecuali A. Pendapatan rendah, B. Tabungan rendah, C. Produktivitas rendah, D. Pengangguran rendah, E. Investasi rendah. Soal yang keempat menanyakan adalah apa yang termasuk lingkaran setan kemiskinan di bawah ini kecuali. Karena kecuali, maka pilihan yang A, pendapatan rendah, itu termasuk lingkaran kemiskinan. Berarti ini bukan jawabannya. Karena yang ditanya adalah kecuali. B, tabungan yang rendah. Tabungan yang rendah juga merupakan lingkaran setan kemiskinan. Berarti B juga bukan. C, produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah juga merupakan lingkaran setan kemiskinan. D, pengangguran yang rendah. Ini bukan. Karena jika pengangguran rendah itu malah lebih baik. Karena banyak orang yang bekerja, jadi akan mengurangi tingkat kemiskinan. E, investasi rendah. Ini juga merupakan lingkaran setan kemiskinan. Jadi, untuk soal nomor 4, yang bukan termasuk lingkaran setan kemiskinan adalah pilihan yang D, yaitu pengangguran rendah. Lanjut soal nomor 5. Azas berimbang di dalam penyusunan APBN berarti A. Anggaran penerimaan disesuaikan dengan anggaran pembiayaan. B. Anggaran penerimaan lebih besar dari anggaran pembiayaan. C. Anggaran pembiayaan disesuaikan dengan anggaran penerimaan. D. Defisit di dalam anggaran pengeluaran ditutup dengan pinjaman. E. Anggaran penerimaan sama dengan anggaran pengeluaran. Oke, jadi soal nomor 5 menanyakan adalah di dalam penyusunan APBN ada yang namanya azas berimbang. Apa yang dimaksud dengan azas berimbang ini? Jadi, azas berimbang maksudnya adalah anggaran pembiayaan itu disesuaikan dengan anggaran penerimaan. Jadi, dari kelima pilihan ini, jawabannya adalah
pilihan yang C, yaitu anggaran pembiayaan disesuaikan dengan anggaran penerimaan. Itulah maksud dari azas berimbang di dalam penyusunan APBN. Lanjut soal nomor 6. BPUPKI dibentuk oleh Komakichi Harada dan diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Dr. Rajiman Widyodiningrat, D. Ahmad Subarjo, E. Moh Yamin. Ya, jadi soal nomor 6 menanyakan adalah siapa ketua dari BPUPKI. Dari kelima pilihan ini, pilihan yang betul adalah pilihan yang C, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Oke, jadi Dr. Rajiman Widyodiningrat merupakan ketua dari BPUPKI. Lanjut soal nomor 7. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Parlemen terlalu kuat, B. Dominasi PKI, C. Konstituante belum berhasil membuat konstitusi baru, D. Kehidupan ekonomi Indonesia terbengkalai, E. Instabilitas dalam bidang politik. Dari kelima pilihan ini yang merupakan latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah pilihan yang C, yaitu konstituante belum berhasil membuat konstitusi baru. Makanya dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lanjut soal nomor 8. Perjanjian antara Indonesia Belanda pada masa mempertahankan Republik Proklamasi yang menghasilkan pengakuan de facto RIS terhadap Jawa, Madura, dan Sumatera ialah A. Perjanjian Linggarjati, B. Perjanjian Renville, C. Perjanjian Balibo, D. KMB, E. Konferensi Den Haag. Jadi untuk perjanjian antara Indonesia Belanda pada masa mempertahankan Republik Proklamasi yang menghasilkan pengakuan de facto RIS terhadap Jawa, Madura, dan Sumatera namanya adalah Perjanjian Linggarjati. Jadi, untuk nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang A, Perjanjian Linggarjati. Lanjut soal nomor 9. Propaganda pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan gerakan 3A. Pada tahun 1943, gerakan ini diubah menjadi Putra dan beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan nasional di bawah ini, kecuali A. Soekarno, B. Ki Hajar Dewantoro, C. Muhammad Yamin, D. Ki Haji Mas Mansur, E. Muhammad Hatta. Nomor 9 ini menanyakan anggota dari Putra, gerakan Putra. Tapi di sini ada kata-kata kecuali. Jadi pertanyaannya itu siapa yang bukan tokoh atau anggota dari Putra? A. Soekarno termasuk anggota Putra, jadi Soekarno bukan jawabannya. B. Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro juga merupakan anggota Putra, berarti B bukan jawabannya. C. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin bukan anggota Putra, jadi C merupakan jawabannya. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi C betul. D. Ki Haji Mas Mansur. Ki Haji Mas Mansur juga anggota Putra. Jadi D salah. E. Muhammad Hatta juga bukan. Jadi untuk soal nomor 9 yang bukan merupakan tokoh dari Putra adalah pilihan yang C, yaitu Muhammad Yamin. Lanjut soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Karena Jepang semakin terdesak oleh sekutu yang dipimpin oleh MC Arthur, maka usaha Jepang agar tidak kehilangan muka, Jepang memberi janji kemerdekaan di kelak kemudian hari untuk Indonesia dengan melakukan langkah sebagai berikut. A. Bahasa Belanda dipakai sebagai bahasa pergaulan. B. Diperbolehkannya partai-partai politik. C. Dibiarkan rakyat menyusun kekuatan militer. D. Membiarkan sekutu masuk lagi ke Indonesia. E. Memperbolehkan dikibarkannya bendera dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Ya, jadi di sini yang merupakan janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia yang dilakukan Jepang adalah A.
bahasa Belanda dipakai sebagai bahasa pergaulan, bukan. Pilihan B, diperbolehkannya partai-partai politik, juga bukan. C, dibiarkan rakyat menyusun kekuatan militer, juga bukan. D, membiarkan sekutu masuk lagi Indonesia, juga bukan. E, memperbolehkan dikibarkannya bendera dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya adalah jawaban yang betul. Jadi untuk soal nomor 10, langkah yang dilakukan Jepang untuk memberikan janji kemerdekaan adalah dengan pilihan yang E, memperbolehkan dikibarkannya bendera dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Oke, kita udah selesai bahas 10 soal. Sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.